Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Perempuan, program yang membahas tentang isu-isu yang terjadi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hari ini kami membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang masih banyak dialami oleh perempuan. Nah, kami sudah mengundang 3 narasumber yang akan berbagi pengalaman hidup mereka. Mari sama-sama kita dengarkan dan kita pelajari bagaimana cara kita berperan dalam menjaga kesetaraan. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Cynthia. Beliau adalah karyawan swasta yang mengalami pelanggaran hak di tempat kerjanya. Mari kita sambut Ibu Cynthia. Selamat datang Ibu Cynthia. Apa yang ingin Ibu bagikan pada kita hari ini? Terima kasih Bu Nadira. Jadi saya bekerja di perusahaan yang cukup besar dan selama bertahun-tahun saya merasa tidak diperlakukan dengan adil. Walaupun saya memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama, bahkan lebih dari beberapa rekan kerja saya seringkali dilewatkan untuk ikut promosi. Selain itu, lingkungan kerja kami tidak mendukung perempuan. Bahkan kami seringkali menghadapi pelecehan verbal dan tidak ada tindakan tegas dari manajemen. Selain itu, saya sudah mengadukan hal ini, tapi tidak ditanggapi serius oleh perusahaan. Hal ini benar-benar membuat saya frustasi karena saya merasa hak saya untuk bekerja di tempat yang aman dan adil diabaikan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Cynthia atas keberaniannya untuk berbicara tentang masalah ini. Kita semua tahu di tempat kerja diskriminasi masih menjadi masalah yang utama, masalah yang besar. Semoga setelah mendengar cerita ini, para pihak, terutama pihak perusahaan, lebih serius dalam menanggapi masalah ini. Nah, kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Sekarang kita bersama Ibu Kela. Beliau adalah seorang aktivis pendidikan yang akan membicarakan tentang pengingkaran hak yang jadi bagi perempuan yang ada di daerahnya. Silakan pada Ibu Kela, apa yang ingin Ibu sampaikan pada kita hari ini? Jadi saya bekerja di sebuah komunitas pedesaan di mana banyak anak perempuan yang tidak diizinkan sekolah setelah ujian dasar. Banyak yang menganggap bahwa pendidikan untuk perempuan itu sangat tidak penting dan mereka lebih baik menikah saja atau membuat pekerjaan di rumah. Saya melihat ini sebagai bentuk pengingkaran hak yang dasar. Anak perempuan seharusnya mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan atau mengembangkan potensi mereka. Dalam banyak kasus, ketika saya dan tim saya mencoba untuk berbicara kepada orang tua siswa, kami menghadapi banyak penolakan, bahkan ancaman. Ini bukan hanya soal, ini bukan hanya masalah pendidikan, tetapi ini juga masalah sosial. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kela yang sudah memberikan upayanya dalam menyuarakan hak pendidikan bagi anak perempuan. Ini adalah masalah penting yang perlu kita perhatikan, terutama dari pemerintahan dan masyarakat untuk mengubah pandangan tentang pendidikan, tentang pentingnya pendidikan ini bagi perempuan. Semoga semakin banyak pihak yang bergerak untuk membantu kita para wanita. Sekarang kita beralih kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu adalah Ibu Najwa. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang akan membicarakan tentang pengingkaran kewajiban yang terjadi di rumah tangga. Silakan kepada Ibu Najwa, apa yang akan Ibu bagikan pada kita hari ini? Banyak orang termasuk suami saya masih menganggap
pembagian tanggung jawab di rumah tangga itu memang perlu kita bahas lebih banyak agar lebih sadar bahwa pekerjaan rumah dan pengasuhan anak itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Semoga setelah mendengar cerita Ibu Najwa ini, keluarga-keluarga di sana dapat terinspirasi dan bisa berubah lebih banyak. Penonton sekalian, untuk mengatasi semua permasalahan yang telah diceritakan oleh tiga narasumber tadi, pastinya kita memerlukan solusi kan ya. Nah, hari ini kami sudah mengundang salah satu aktivis pemberdayaan perempuan, yaitu Ibu Salma. Selamat datang Ibu Salma. Terima kasih Ibu Nadira. Nah, menurut Ibu, apa nih solusi yang dapat mengatasi masalah-masalah pengingkaran hak wanita yang telah dibicarakan tadi? Nah, pada hari ini terdapat 5 solusi yang dapat saya tawarkan di program Suara Perempuan. Yang pertama adalah penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus memastikan undang-undang melindungi hak wanita diterapkan secara efektif nih. Yang kedua adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Jadi, wanita itu sudah harus diberikan akses pada pendidikan sejak usia dini. Sama halnya dengan laki-laki. Lalu ada perubahan budaya dan stereotip gender. Nah, ini penting karena ini berkaitan dengan mindset kita. Kita semua harus merubah mindset tentang stereotip gender. Lalu selanjutnya ada peningkatan representasi di tempat kerja dan politik. Jadi artinya kita harus mendukung posisi kepemimpinan bagi wanita. Lalu yang kelima ada dukungan kesehatan yang komprehensif. Ini artinya kita harus mendukung segala penyakit yang dialami oleh wanita yang berhubungan dengan reproduksi, dan kita harus menghilangkan kekerasan kesehatan berbasis gender. Nah, itu dia 5 solusi yang dapat saya tawarkan pada program Suara Perempuan di hari ini berdasarkan pengalaman saya di Ibu Nadira. Terima kasih. Selamat datang kembali di Suara Perempuan. Nah, pada segmen ini kami akan menyambut salah satu penonton setia dari program kami yang sudah datang hari ini. Mari kita sambut Ibu Nala. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih kepada Ibu Nadira, saya baik-baik saja. Senang sekali bisa berpartisipasi dalam program ini. Kami juga sangat senang Ibu bisa hadir. Nah, sebagai penonton setia, kami mau nanya nih, apa pendapat Ibu tentang program Suara Perempuan ini? Apa menurut Ibu program ini bermanfaat? Tentu saja program ini sangat bermanfaat. Suara Perempuan adalah program penting yang memberikan ruang bagi perempuan untuk membahas isu-isu yang sedang diabaikan. Topik-topik yang diangkat jarang dibahas di media lainnya, membantu kita menyadari pentingnya keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih tanggapannya Ibu Nala. Kami sangat senang mendengar bahwa program ini dapat memberikan banyak manfaat. Nah, menurut Ibu, apakah ada aspek tertentu yang dapat membuat program ini berbeda dari program lain? Menurut saya yang bikin beda itu program ini nggak cuma membahas tentang masalah, tapi juga kasih solusi. Terus pembahasannya juga relate banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa banget menginspirasi orang buat berubah. Wah, luar biasa sekali Ibu Nala. Komentar Ibu benar-benar membuat semangat kami untuk terus menghadirkan topik-topik yang penting dan bermanfaat ini. Terima kasih atas dukungannya Ibu. Terima kasih kembali kepada Ibu Nadira. Semoga program ini terus berlanjut dan semakin banyak orang yang menontonnya. Amin, terima kasih Ibu. Nah, itu dia solusi-solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pengingkaran hak wanita. Kita semua dapat berperan untuk membuat perubahan, dan dengan bersama kita bisa menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di Suara Perempuan. Bye-bye.